Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Buzz. Film yang dirilis pada tahun 2003 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Sunil Shetty, Karisma Kapoor, Dino Morea, Jackie Shroff, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang teror mengerikan yang menghantui sebuah desa kecil di India. Beberapa gadis cantik ditemukan tewas dengan cara tak wajar. Polisi setempat pun ketar-ketir mencari pelaku yang masih berkeliaran bebas. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang anak laki-laki. Diceritakan jika dia lahir dengan kelainan aneh, di mana dia cenderung menghancurkan apapun yang menurutnya menarik. Dia tinggal bersama neneknya. Sang ibu menderita gangguan jiwa dan ayahnya memutuskan untuk bundir. Dokter mendiagnosis jika anak tersebut memiliki kepribadian ganda. Dia menyukai keindahan, namun setelah itu menghancurkannya. Neneknya berusaha menyembuhkan anak itu, tetapi dokter pun angkat tangan. Dokter memberikan solusi agar anak itu selalu mendapatkan perhatian lebih agar suasana hatinya selalu bahagia. Sang nenek pun memperlakukannya dengan sangat baik. Namun saat di sekolah, dia menjadi bahan bulian teman-temannya. Tak ada yang mau berteman dengannya. Hal itu membuat dia tertekan dan merasa hidup sendirian. Cerita pun berlalu. Penyakit itu tak kunjung sembuh. Saat dewasa, dia menjadi pribadi yang menakutkan, seorang psikopat yang melenyapkan gadis-gadis cantik lalu mengawetkan tubuhnya di dalam tabung di ruangan rahasia. Teror pembunuhan berantai itu pun menjadi teror yang menakutkan di penjuru kota. Masyarakat meragukan kinerja kepolisian yang belum bisa menangkap pelaku. Padahal polisi sedang berusaha mencari informasi dan jejak yang ditinggalkan oleh pelaku. Suatu hari, pemerintah menggelar acara pemilihan putri kecantikan. Dekorasi dipenuhi bunga-bunga yang sangat indah. Terlihat, seorang pria mengambil sepucuk bunga, lalu menghancurkannya. Dia bernama Raj. Di depannya berdiri pria bernama Harsh Vardhan. Harsh menyayangkan sikap Raj yang merusak bunga itu. Raj pun berkata, jika bunga itu memiliki parasit, sehingga dia harus membuangnya demi menyelamatkan bunga di sekitarnya. Tiba-tiba wali kota Jai Singh Dabral muncul. Jai membenarkan tindakan Raj yang membuang parasit demi sebuah keindahan. Jai menjelaskan jika bunga yang rusak harus dihancurkan. Singkat cerita, acara kontes pun digelar dengan kandidat 3 wanita tercantik yang ada di kota Nainatal, di antaranya Karisma Kapoor, Bapna Negi, dan Preity Rastogi. Jai kemudian memutuskan pemenang kontes kecantikan itu jatuh kepada Bapna Negi. Wow. Asisten Preity menghampirinya dan menyebutkan beruntung tidak terpilih menjadi pemenang kecantikan. Dia khawatir jika psikopat itu akan memburunya. Namun Preity menjelaskan jika dia sengaja mengikuti kontes itu. Dan jika dia menjadi pemenang, maka akan mudah menemukan psikopat yang telah buron selama ini. Yang ternyata Preity adalah seorang polisi. Sementara itu, Bapna Negi senang setelah terpilih menjadi wanita tercantik di kota Nainatal. Bapna tinggal bersama adiknya yang bernama Naina. Atas kemenangannya, mereka pun merencanakan untuk memberi kejutan kepada orang tua mereka. Di malam harinya, saat Naina pergi mandi, tiba-tiba Bapna dikejutkan dengan matinya listrik dan kemunculan seorang pria misterius. Pria itu menganiaya Bapna sampai Bapna tak berdaya. Kemudian, dia menyuntikkan obat bius lalu melenyapkannya. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Naina yang membuatnya syok lalu terjatuh di kamar mandi. Di waktu yang bersamaan, Preity bersama anggotanya datang. Mereka pun menangkap seorang pria yang berlari dari dalam rumah Bapna. Namun karena minimnya barang bukti dan saksi satu-satunya adalah Naina, dan sayangnya akibat terjatuh di kamar mandi, Naina kini terbaring koma di rumah sakit. Sehingga pria itu pun dibebaskan kembali, namun tetap dalam pantauan polisi.
बरी करती है। Kebebasan pria itu menimbulkan demo besar-besaran. Masyarakat memberontak dan menyalahkan polisi yang lemah dalam bertindak, serta keadilan yang dirasa tidak sesuai. Cerita pun berpindah ke Delhi. Seorang arsitek bernama Neha mendapatkan pekerjaan pembangunan sebuah villa di kota Nainital. Neha sangat antusias, apalagi ini proyek pertamanya. Neha berkata jika dia dipilih oleh wali kota Jai Singh Dabral untuk merenovasi villa pribadi miliknya. Singkat cerita, Neha tiba di stasiun Nainital. Terlihat Harshvardhan ada di sana, dan dia memperhatikan Neha dari kejauhan. Di awal melihatnya, Harsh langsung menunjukkan ketertarikannya kepada Neha. Beauty with purity. नेहा चोपड़ा from Delhi. Singkat cerita, Jai Singh menyambut Neha di kediamannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai wali kota Nainital, seorang duda kaya raya yang menyukai gadis-gadis cantik. Jai memberikan pilihan kepada Neha untuk tinggal di villa atau tinggal bersamanya. Neha pun memutuskan untuk tinggal di villa sembari mengerjakan proyeknya. Beauty with brains. Kemudian Neha pergi ke pelosok Nainital. Terlihat bangunan bungalow terbengkalai milik Jai berdiri kokoh di sana. Selama ini, villa tersebut dijaga oleh Nathuram yang akan datang setiap pagi dan pulang di sore hari. Neha mulai membiasakan diri di villa itu. Saat dia akan mandi, terlihat seorang pria mengintipnya dan masuk melewati jendela kamar mandi. Pria itu adalah Raj. Neha histeris dan mengancam akan melaporkannya ke Tuan Jai. Raja kemudian menjelaskan jika dia telah menyelamatkan hidup Neha. Raj memperlihatkan adanya kabel terkelupas yang akan membahayakan Neha jika menyalakan keran air. Untuk itu, Raja terpaksa masuk agar Neha tidak kesetrum. I'm sorry, मुझे पता नहीं था कि ठीक है. Ternyata Raja tinggal di dekat villa itu. Raja merasa senang jika saat ini dia memiliki tetangga baru. Ketika Raja beranjak pergi, dia bertemu dengan Harsh di halaman villa. Mereka hanya menatap satu sama lain. Setelah itu, Raja bergegas pulang. Setelah pertemuan memalukan itu, Raja menunjukkan ketertarikannya kepada Neha dan mulai berhayal untuk mendekatinya. Raja menjadi sering mengunjungi Neha. Mereka pun semakin dekat dan mengenal satu sama lain. Raja memberitahukan pekerjaannya yaitu menjadi fotografer dan seorang pelukis. Neha mulai terbiasa dengan daerah itu dan pergerakannya tidak pernah luput dari pengawasan Raj. Mereka pun saling jatuh cinta yang membuat keduanya semakin dekat. Keesokan paginya, Nathuram datang ke villa berniat mengajak Neha berkeliling desa. Namun tiba-tiba motor backjulnya mogok. Di waktu yang bersamaan, Raja datang dan mengajak Neha jalan-jalan ke kota terdekat. Bye. Bye. Bye Nathu. अरे मैडम. Nathuram kembali ke villa, tetapi dia bertemu dengan Preti untuk berbincang-bincang. Sementara itu, Neha dan Raja tiba di pusat kota. Seperti kebetulan, Harsh selalu ada dimanapun mereka berada. Bukan hanya itu, beberapa orang juga seperti memperhatikan gerak-gerik Raja dan Neha. Bahkan saat mereka berada di restoran, beberapa orang menghindari mereka. Neha menyadari jika ada yang salah dengan kebersamaan mereka atau ada sesuatu yang salah dengan Raj. Neha menyindir apakah Raj seorang teroris. Raj menyangkal dan berkata jika semua orang hanya tersepona karena kecantikan Neha. Cerita pun berpindah. Keesokan harinya, Neha mulai mengerjakan proyeknya sambil dibantu Nathuram. Dia pun mengundang beberapa orang properti untuk membantu pekerjaannya. Raja datang untuk melihat proyek yang dikerjakan Neha. Neha berkata jika bangunan villa itu sangat besar dan dia sedikit kesulitan untuk mengukur luas villa itu. Neha berharap jika dia memiliki helikopter agar bisa melihat posisi villa dari ketinggian. तो चलिए. चल Lagi-lagi Harshvardhan menguntit mereka dari kejauhan. Setelah itu, Raja membawa Neha ke atas bukit. Raja berkata jika Neha bisa melihat villa itu dari atas sana menggunakan kereta gantung. Raja pun membeli tiket, tetapi tiba-tiba Preti muncul dan menghubungi Neha. Preti mengingatkan Neha untuk segera pergi dari sana karena hidupnya dalam bahaya. Sebelum Preti menjelaskan maksudnya, Raja datang. Neha dan Raj kemudian menaiki kereta gantung.
Baru beberapa menit berjalan, tiba-tiba kursi milik Neha terlepas sehingga dia harus bertahan menggantung di ketinggian. नेहा Operator berusaha menarik kembali kereta itu dan Raja berusaha menggapai Neha. Sebelum Neha terjatuh, Raja berusaha mempertahankan Neha. Agar tidak panik, Raja kemudian menyuruh Neha untuk membuka matanya dan melihat pila itu dari ketinggian. Neha berhutang nyawa kepada Raj yang membuatnya semakin mencintai Raj dan begitu pun sebaliknya. Suatu hari, Raja membawa Neha ke sebuah kuil. Masyarakat setempat meyakini jika pasangan yang menggantung lonceng di sana, maka hubungannya akan abadi. Mereka pun sama-sama mengikatkan sebuah lonceng sebagai pertanda jika mereka tak akan pernah terpisahkan. Dan dimanapun mereka berada, harus selalu hadir sebagai pengintai. Sesampainya di rumah, Neha dikejutkan dengan kemunculan Tuan Jai. Duda playboy itu menggoda Neha dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Namun Neha menolaknya. Neha lebih memilih makan malam bersama kekasihnya yaitu Raj. Seorang pelayan melakukan kesalahan dengan menumpahkan minuman ke arah Raj dan itu membuat Raj kuku lutus. Tetapi Neha menengahinya. सॉरी गलती हो गई रिलैक्स क्या रिलैक्स सॉरी सर किसने रखा तुम्हें काम के लिए दफा Raja pergi membersihkan diri dan tak lama kemudian seseorang kembali menghubunginya. Yang ternyata itu dari wakil komisaris Haspardan dan Inspektur Preti yang selama ini mengikuti mereka. Dia menjelaskan jika Raja adalah orang yang sangat berbahaya. Harus meminta Neha untuk bekerja sama dengan kepolisian dan mengundang Neha untuk datang ke kantor polisi. Tiba-tiba, Raja datang dan Neha berpura-pura sedang menerima telepon dari kakaknya di Delhi. Harus terus berbicara meminta Neha untuk datang ke kantor polisi besok pagi. वो तुम्हारे साथ है शायद हाँ भैया भैया लो मैं Raja kemudian mengantarkan Neha pulang. Raja memastikan kembali apakah kakaknya benar-benar menghubungi Neha. Tetapi tiba-tiba, Raja menyebutkan jika dia tahu yang menghubungi Neha adalah Inspektur Haspardan. डीएसपी हर्षवर्धन का बाय राज गुड नाइट गुड नाइट Neha mulai memikirkan perkataan Hars jika Raj adalah orang yang sangat berbahaya. Tetapi keraguannya hilang karena perlakuan Raj yang membuat Neha semakin mencintainya. गुड नाइट आई लव यू राज आई लव यू नेहा Keesokan paginya, Neha memenuhi panggilan Hars ke kantor polisi. Dia bertemu dengan Hars, Preti, asisten Preti, dan komisaris Pisnawi. Mereka menunjukkan foto-foto para korban yang tewas oleh psikopat. Polisi meyakini jika Raj adalah pelakunya. Karena saat Bapana tewas, polisi menangkap basah Raj yang berada di sekitar kediaman Bafna. Tetapi Raja berhasil bebas karena tak ada bukti yang kuat. Tetapi dalam kasus ini, pelaku pembantaian selalu meninggalkan dua buah benda, yaitu suntikan penenang dan sebuah belati. Pisnawi sengaja memerintahkan Hars dan Preti untuk mengawasi Raj. Dan kini mereka mengetahui jika Neha dekat dengan Raj, sehingga mereka berusaha melindungi Neha. Mereka takut jika Neha akan menjadi korban selanjutnya. Oleh karena itu, mereka ingin Neha bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Raj dengan mengumpulkan segala bukti yang bisa menyeret Raj ke penjara. Tetapi Neha sama sekali tak mempercayai cerita polisi. Dia tak yakin jika Raj adalah seorang psikopat. Neha pun menolak untuk membantu, yang kemudian meninggalkan kantor polisi. Neha malah menceritakan semuanya kepada Raj. Neha menaruh semua cinta dan kepercayaannya kepada Raj. Dia yakin jika Raj bukan pelaku yang dicari oleh polisi. Raj berkata jika dia akan menunjukkan sesuatu kepada Neha, yaitu sebuah karya yang akan membuat Neha tercengang. Raj beranjak pergi ke kamarnya untuk mengambil sesuatu. Tiba-tiba, listrik di rumahnya padam. Hujan guludug pun menyambar. राज राज जल्दी आओ Neha mulai merasa keeng, apalagi saat mengetahui jika hanya rumah Raj yang aliran. Neha mulai panik mencari lilin dan korek api. Saat Neha kakaratak neangan lilin, dia menemukan semua foto-foto wanita yang menjadi korban pembunuhan. Neha juga menemukan sarung tangan plastik, suntikan, dan sebilah belati. Dari situlah Neha menyadari jika Raj adalah pelakunya. Neha ketakutan, dia berlari menyelamatkan diri dan bertemu dengan Hars.
Neha histeris dan mengakui kesalahannya. Merasa patah hati, dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan Nainatal dan melupakan Raj. Tetapi keputusan itu ditentang oleh Tuan Jai, apalagi jika Neha memutuskan kontrak kerjanya secara sepihak. Neha meyakinkan Tuan Jai jika dia akan mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan selama Neha berada di sana. Neha pun bergegas ke stasiun dan bertemu dengan Hars. Dia meyakinkan Neha untuk tetap tinggal dan menangkap Raj dengan mengumpulkan semua bukti. Hars menjelaskan jika saat ini hanya ada seorang saksi, namun dalam keadaan koma, sehingga Hars dan kepolisian masih membutuhkan Neha. Tetapi Neha terlalu takut untuk tetap tinggal di Nainatal. Hars tak ingin memaksa Neha dan membiarkannya untuk pergi. Tetapi sebelum itu, Hars ingin memperkenalkan Neha dengan seseorang. Dia adalah Naina, adik dari Bapna yang saat ini telah beranjak pulih. Selama pemulihan, Naina dirawat oleh ibunya dan selalu dipantau oleh Preti dan juga Hars. Namun Naina tak pernah mengucapkan sepatah kata pun sehingga polisi belum bisa menangkap Raj. Melihat kondisi Naina, Neha pun kasihan dan memutuskan untuk membantu kepolisian memenjarakan Raj. Mereka pun menyusun rencana untuk menangkap basah Raj. Preti memberikan sebuah ponsel yang akan terhubung otomatis kepada Hars. Neha harus bersikap seperti biasa agar Raj tak curiga kepadanya. Namun jika Neha dalam situasi berbahaya, dia bisa menekan angka 9 dan Hars akan segera datang menemuinya. Thank you. You'll be okay. Yeah. Cerita pun berpindah. Raja terkejut melihat lampu menyala di villa tempat Neha. Raj mendatangi villa itu dan memeluk Neha. Raj berkata jika dia sangat khawatir mengetahui Neha pergi membawa koper. Bahkan Raj sampai mencari Neha ke stasiun. Raj meminta Neha berjanji agar Neha tak pergi meninggalkannya lagi. Neha hanya tersenyum tanpa memberikan penjelasan apa-apa. Hal itu membuat Raj curiga jika ada yang tak beres dengan Neha. Raj kembali ke rumahnya. Dia mengambil kamera miliknya dan memotret ke arah Neha. Namun dia malah melihat Hars ada di luar. Raj curiga jika Hars ada hubungan spesial dengan Neha. Merasa cemburu, Raj mengambil sebilah pisau dan merusak lukisan wajah Neha yang selama ini dia gambar. Persyakya. Tiba-tiba, listrik di villa itu kembali padam. Ternyata Tuan Jai sengaja memberikan kejutan untuk Neha. Jai senang jika Neha berubah pikiran dan kembali melanjutkan kerjasama dengannya. Scene pun berpindah. Ibu Naina menghubungi Preti dan memberitahukan jika saat ini Naina telah pulih. Preti kemudian mengabari Hars, berharap Naina mau mengatakan siapa pelakunya. Hars yang saat itu berada di rumah meminta Preti untuk segera datang ke rumah Naina. Tetapi Hars meminta Preti untuk merahasiakan kabar ini demi keselamatan Naina. Singkat cerita, Preti tiba lebih dulu di rumah Naina. Terlihat Naina sambil terbata-bata berusaha mengatakan siapa pelakunya. Namun saat Hars datang, tiba-tiba Naina mengalami drop lalu meninggal dunia. हाँ नैना नैना क्या हुआ नैना Malam harinya, Preti memikirkan semuanya dan dia merasa ada yang janggal. Preti lalu menyimpulkan sebuah fakta baru. Preti bergegas pergi dengan berbekal senjata. Preti terlihat sangat buru-buru dan tak menyadari jika dia berpapasan dengan Tuan Jai. Di pagi hari, polisi sudah memenuhi rumah Raj. Mereka menemukan Preti tewas mengenaskan di atas kursi di dalam rumah Raj. Terlihat, Raj mengintip dari kejauhan. Hars menyadari kehadiran Raj, kemudian polisi mengejarnya. Raj! Pelarian Raj terhenti di ujung jurang dan memutuskan untuk melompat ke air terjun. Masyarakat bersama media memenuhi halaman kantor polisi. Mereka kembali menuntut agar pelaku cepat ditangkap. Tuan Jai tiba. Dia mengancam akan menurunkan jabatan Hars Pardan jika tidak menangkap pembunuhnya dalam waktu 24 jam. Hars Pardan memberikan ponsel kepada Neha. Dia mengatakan bahwa jika Raja menghubunginya, dia harus menghubungi nomornya. Tiba-tiba Raja muncul dengan panik. Raja berusaha menjelaskan jika dia tidak membunuh Preti. Tetapi Neha terlalu ketakutan. Dia histeris melawan dan berusaha menghubungi Hars. Tetapi Hars Pardan tidak menjawab teleponnya. Dia kemudian meninggalkan pesan suara yang mengatakan bahwa Raja datang untuk membunuhnya. नेहा प्लीज नेहा मेरी बात तो सुनो प्लीज नेहा नेहा नेहा
Karena Neha terus melawan, Raj secara tidak sengaja memukul Neha, dan Neha pun pingsan. Tak lama kemudian, Harshvardhan muncul di lokasi kejadian. Dia membawa Raj dan Neha yang tak sadarkan diri ke sebuah kuil, tempat Raj dan Neha pernah berada sebelumnya. Hars mengikat kedua tangan Raj. Disinilah Harshvardhan mengungkapkan jika dirinya adalah pembunuh berantai yang meneror kota. Dia adalah anak dengan gangguan aneh yang dibesarkan oleh neneknya. Dia ditelantarkan oleh teman-temannya karena gangguan tersebut dan tidak pernah memiliki teman. Dia biasa berbagi semua kesedihannya dengan ibunya selama kunjungannya ke rumah sakit jiwa tempat ibunya dirawat. Ketika melihat putranya kesakitan, ibunya menyuruhnya untuk menciptakan dunianya sendiri karena orang-orang tidak menginginkannya di dunia mereka, sehingga ini memicu pembunuhan massalnya. Harshvardhan mengakui telah melakukan semua pembunuhan dan menyembunyikan mayat-mayat di sarang bawah tanah. Dia juga mengakui telah membunuh Preti karena Preti telah mengetahui kebenarannya. Malam itu, Preti menceritakan semua yang dia ketahui kepada neneknya dan juga telah menemukan sarang bawah tanahnya. Terungkap pula bahwa Harshvardhan tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadap Preti, meskipun Preti sangat mencintainya dan berharap Harshvardhan akan membalasnya. Hars mengatakan bahwa dia selalu mencari seseorang untuk dicintainya sejak kecil, dan pencariannya berakhir ketika dia melihat Neha untuk pertama kalinya dan akan membawanya dengan cara apapun. Tak hanya itu, Harslah yang menjebak Raja dengan meletakkan barang-barang pembunuhan di rumahnya. Dia berkata jika kejahatan itu adalah miliknya, tetapi Rajalah yang akan kena imbasnya. Hars membuat sebuah bukti dengan merekam pesan suara Neha yang menyatakan bahwa Raj adalah pembunuhnya dan akibatnya Raj akan dihukum. Di luar kuil, Neha mendengar segalanya dan itu membuat Hars lega karena tidak usah menjelaskan kembali kepada Neha. Hars kemudian membawa Neha ke kandang bawah tanahnya untuk membunuhnya, di mana mayat semua korban sebelumnya ditemukan yang disimpan dalam kotak-kotak kaca, seolah-olah itu adalah taman yang indah. Sementara itu, Tuan Jai datang dan membebaskan Raj, dan keduanya mendatangi rumah Hars. Quiet. Perkelahian hebat terjadi di antara mereka bertiga, dan tiba-tiba seseorang menembak Hars. Ternyata nenek Harshvardhan muncul di tempat kejadian dan menembaknya beberapa kali. Harshvardhan pun akhirnya tewas. Singkat cerita, Neha berhasil membereskan proyeknya. Tetapi Tuan Jai menghadiahi pila itu untuk Neha sebagai kado pernikahan Neha dan Raj. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Buzz. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.